La ilaha illallah. Sudah siap juga ya. Silakan Ibu Daun. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa kabar Bu ya? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, saya nos ini Bu ya, udah minggu lebih ya. Alhamdulillah Bu ya sehat. Pak Tato, Pak Aftar apa kabar? Semuanya sehat? Baik, alhamdulillah. Iya. Wah, tafsir puisi Buya hanya berandai. Ini tadi saya sempat harap-harap cemas pas suaminya mimpi terus mengigau. Istrinya nanya siapa itu? Saya pikir istrinya yang mau pergi ke teater. Ternyata suaminya. Untuk suami yang pergi, kalau istrinya pergi, aduh barabe ya Bu ya. Iya, di puisi yang hanya berandai ini, saya sepertinya menemukan adanya paradoks di sini ya, mengenai kelahiran, kehidupan, kemudian kematian itu sendiri. Ketika kita lahir, seperti yang di halaman 8, kelahiran itu dimaksudkan agar kita bersiap-siap untuk menuju kematian. Itu ibaratnya ketika bayi lahir, itu langsung terhubung dengan oksigen, membutuhkan oksigen untuk kehidupan dia, sekaligus dia secara hukumnya itu memang proses menuakan oksigen kan membuat sel-sel beberapa itu istilahnya mati untuk beberapa tahapan seperti itu ya. Terus di halaman 7 mengenai kehidupan, itu kehidupan merupakan penampungan kenang-kenangan yang berlimpah yang kemudian nantinya akan bergabung dengan lautan lupa. Ini seperti semuanya bahwa hidup ini hanya untuk sementara saja, bahwa apa yang terjadi memang pada akhirnya bukan apa-apa, pada akhirnya akan bergabung dalam lautan lupa. Entah itu lupa yang secara kodratif memang lupa terjadi, yang sudah terjadi, yang terjadi di bawahnya sudah terjadi di masa lampau, tidak akan terjadi di masa sekarang ataupun yang akan datang. Dengan demikian lupa itu bisa lupa karena memang lupa dengan sendirinya, atau memang dimaksudkan untuk kita sebenarnya semestinya melupakan apa yang sudah terjadi gitu. Untuk kehidupan itu sendiri. Sementara kematian adalah proses perjalanan menuju pulang ke Tuhan. Ini dengan makna seperti ini, kematian akan terasa dan terdengar nyaman di dalam diri, tidak menakutkan ataupun tidak mengkhawatirkan. Yang jadi pertanyaan, apakah manusia sudah cukup aware dengan pengetahuan bahwasanya kehidupan ini hanya untuk sementara saja, bahwasanya kehidupan ini laksana mimpi seperti yang tadi diterangkan oleh Profesor Hans tadi, bahwasanya yang terjadi dalam kehidupan itu sendiri seperti kehidupan yang ada yang terkungkung atau tidak selesai, ataupun harapan-harapan yang belum terwujud, itu pada akhirnya toh selama masa kehidupan ini nanti akan sampai pada penghujung muara, yaitu lautan lupa. Bahwasanya ya sudah, namanya hidup ya seperti itu. Selesai. Tidak perlu terlalu disesali ataupun terlalu baper dengan kehidupan itu sendiri, karena yang menjadi tujuan akhir adalah kematian itu sendiri, dan diharapkan ini adalah suatu kematian yang indah. Saya rasa demikian Bu ya. Ya. Langsung Bu ya, silakan. Jadi yang kita takuti jangan mati dong. Yang kita takuti andaikan kita berhipotesa dalam imajinasi kita, kalau kita nggak mati-mati, itu yang berat. Kalau mati masa itu yang wajar. Nah kalau yang mati-mati gimana? 1000 tahun kamu diceboki anak cucu kamu, mau? Itu kan persoalannya. Jadi kita di dalam melihat kematian ini adalah tuntunan dari Tuhan ya. Hakikat kematian itu apa? Mati itu kan sesungguhnya dalam bahasa Arabnya itu 2 kali hidup, 2 kali mati. Ahyaita nasnataini wa amatta nasnataini. Engkau berikan kami hidup 2 kali dan engkau matikan kami 2 kali. Kuntum amwata fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum.
Dulu asalnya kamu mayit, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan lagi. Ini kan fase-fase kehidupan semacam itu. Kemudian kita dari itu dikatakan bahwa innakum lamayitun wa innahum lamayitun. Engkau itu mayit, mereka juga mayit. Artinya engkau sendiri sesungguhnya di dalam dirimu itu miliaran kematian sel setiap hari. Dan tubuh kamu sekarang ini bukan tubuh kamu yang dulu lagi. Tubuh yang dulu udah mati, udah habis. Setiap hari 18 miliar sel yang rusak diganti setiap malam dalam tidur lelap, ya kan, bangun seger lagi utuh selnya. Kalau sel yang rusak diganti sama dengan yang rusak, maka kita tetap awet muda. Sebabnya cepat tua karena banyak sel yang tidak tergantikan, ya kan. Hilang 10 yang diperbaiki 9 kurang 1 kan. Nah hilang 9 8, lama-lama kacau semua kan. Nah, jadi hakikatnya kita ini adalah mati sebetulnya. Artinya bahwa kematian itu dalam hidup kita sendiri kita sudah mati. Kamu yang dulu udah mati, sekarang kamu yang baru. Kemudian tuntunan dari agama kita sendiri, apabila mendengar ada berita kematian, wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakanlah ketika mendengar ada kabar mati, katakanlah inna lillahi, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ini ilaihi, kepada Allah, rajiuna, semuanya kembali. Kita ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Artinya ya sudahlah, teman kita itu sudah kembali kepada Allah juga. Ketika kita melewati kuburan, kita juga menyampaikan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiquna wa nahnu insyaallah lahiqun. Ya, wahai sahabat-sahabatku yang sudah dikubur, sudah mati, selamat, kamu sudah mendahului saya, nanti saya susul secepatnya. Nah itu kan artinya bahwa kita melihat kematian itu sebagai kepulangan, sebetulnya pulang. Nah, jadi tidak perlu ada yang ditakuti. Sebab tidur sama mimpi itu sama juga kok. Kalau tidur kematian sementara, kalau mati tidur yang selamanya. Itu aja bedanya kok, yang lebih panjang lagi. Ya, yang menjadi masalah kita takut mati karena yang terpikir kita akan meninggalkan harta kita, meninggalkan suami kita, meninggalkan istri kita. Meninggalkan ini yang menyedihkan. Tapi ketika kamu fokus akan pulang, pasti kamu gembira. Percaya nggak? Saudara kita yang jadi TKW di Hong Kong sudah 5 tahun dia pulang, seneng nggak? Ya kenapa? Berita pulang itu kan berita gembira. Ya kenapa sedih? Karena kamu mikirnya bukan pulangnya, tapi meninggalkan apa yang kamu miliki. Jadi logiknya semakin banyak kau miliki harta, kamu semakin takut menghadapi kematian. Makasih gitu aja.